rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa sehat wal afiah, kesempatan, khususnya iman dan Islam kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, kemudian melanjutkan dengan kajian ba'da maghrib. Salat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, sahabiah, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah sampai yaumil akhir kelak. Para jamaah dan pendengar rahimakumullah, alhamdulillah untuk kajian malam hari ini kita ditemani oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Fattah MPhil yang masih melanjutkan kajian tentang filsafat Islam. Apakah tema kita untuk malam hari ini? Nah, untuk lebih jelasnya insyaallah akan disampaikan langsung oleh beliau. Insyaallah kajian kita sampai menjelang waktu Isya jam 19 lebih 29 menit. Namun lebih baiknya bisanya kita berdialog dengan narasumber kita pada malam hari ini. Untuk lebih berkah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram falyatafaddal mashkura. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil karim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ra'sul umuri al-islamu wa umuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu, rawahu at-Tirmidzi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah ta'ala minasyahidin syakirin, amma ba'd. Al-mukarramun, hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan melainkan ungkapan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hingga pada malam Ahad yang penuh barokah ini, tanggal 10 November 2018 Miladiah bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1440 Hijriah, kita bisa menghadiri masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat berjamaah, salat maghrib, dan dilanjutkan dengan kajian keislaman. Mudah-mudahan kesehatan, kesempatan untuk selalu berbuat kebajikan ini tetap dianugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrinal mustafa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini bersama keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita, kaum muslimin muslimat lainnya, mudah-mudahan kita di hari akhirat kelak diberi kesempatan untuk bertemu dengan baginda Rasul, kita mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau, sehingga segala salah khilaf kita diampuni oleh Allah, dan berkat syafaat beliau kita masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah muslimin muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada malam yang penuh barokah ini, dalam kajian filsafat Islam sesungguhnya, namun berkaitan dengan hari ini hari pahlawan, maka izinkan kami menyampaikan materi tidak lepas dari itu, yakni
menghayati nilai-nilai perjuangan dari para syuhada dan para pahlawan. Bapak Ibu rahimakumullah, 1 tahun yang lalu kebetulan kami juga menyampaikan materi ini, ya kebetulan malam itu juga baru saja ya diperingati Hari Pahlawan, termasuk seperti pada malam ini. Namun pada malam ini mungkin ada hal-hal yang akan menjadi tambahan informasi untuk menguatkan apa yang telah kita sampaikan pada tahun yang lalu. Intinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mempelajari dari kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, termasuk juga perjalanan sejarah bangsa Indonesia, maka secara jujur dapat kita garis bawahi, dan ini bisa kita sampaikan kemanapun, dan pernah juga ditegaskan, disampaikan oleh Profesor Muhammad Mahfud MD pada bulan puasa sekitar tanggal 8 Ramadan mungkin waktu itu dalam kajian konstitusi ya, Halaqah Konstitusi 2018. Intinya bahwa umat Islam di Indonesia sesungguhnya memiliki peran yang sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Ini poin yang harus kita ingat sebagai generasi muda muslim. Bukan berarti kemudian dengan ungkapan ini kita ingin menjadi generasi yang hanya patut berbangga tetapi selesai di situ, tanpa mencoba menghayati apa nilai-nilai perjuangan yang telah digariskan oleh para syuhada, oleh para pejuang kemerdekaan, termasuk mereka adalah mujahidin, orang-orang berjuang fisabilillah. Jadi kita harus menghayati itu, mengingat itu, dan mewariskan informasi itu. Ini tidak kalah penting kepada generasi sekarang, dan agar mereka juga mewariskan itu pada generasi berikutnya. Kenapa ini penting juga Bapak Ibu rahimakumullah, terlepas ini juga Hari Pahlawan, seiring dengan temuan manusia di bidang teknologi informasi hari ini, maka boleh jadi banyak hal yang sesungguhnya terjadi menjadi kabur. Sebaliknya yang kabur menjadi jelas, yang jelas menjadi kabur. Tergantung siapa yang memakai teknologi informasi ini. Orang semakin jarang datang ke perpustakaan. Sampai ada kemarin informasi beredar, mungkin ada benarnya. Ternyata katanya temuan terhebat manusia dari awal Nabi Adam dulu hingga hari ini katanya bukan TV, bukan pesawat, bukan radio, ya, tetapi apa Bapak Ibu? Katanya handphone. Percaya apa tidak? Handphone ini adalah temuan terbesar manusia abad ini. Dengan handphone, TV kurang berfungsi. Orang juga malas beli TV, kemudian beli handphone. Dengan handphone kita bisa nonton TV di handphone. Dengan handphone juga hilang fungsi radio. Padahal dulu tahun 45 orang berlomba-lomba dengar mana pidato Soekarno. Ingin mengumumkan ya kemerdekaan Indonesia. Mana berita tentang G30 SPKI. Orang beramai-ramai rebutan dengar radio. Dan ketika kami waktu kecil tahun 84, 85 hampir semua Bapak yang peduli dan informasi itu tidak pernah lepas pagi-pagi itu Bapak Ibu mendengar radio Republik Indonesia. Pagi-pagi sambil minum kopi begitu. Pertanyaannya hari ini siapa yang dengar radio? Mungkin ada, iya. Tapi lebih banyak orang melihat HP, mendengar HP daripada radio. Begitu juga ya dengan adanya HP katanya perpustakaan menjadi hilang. Loh kok bisa? Jarang orang ke perpus. Karena materi di perpus bisa di-download melalui HP. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau di perpus, insya Allah informasi, materinya, apa yang dibahas, yang ditulis, itu sudah teruji, terbukti kalau bahasa tenar di politik kemarin ya. Tetapi informasinya intinya dia ada tim proofreader, ada orang yang membaca. Kalau datanya hoax akan dicoret. Ada tim perumusnya, pembuatnya, dan penerbitnya. Tetapi di HP, siapa yang melakukan itu? Sehingga sekali lagi dengan seiring beredarnya informasi melalui HP, melalui handphone itu banyak tidak tersaring, kita khawatir Bapak Ibu. Maka informasi-informasi tentang perjuangan umat Islam zaman dulu menjadi kabur. Sehingga generasi baru nanti mereka menerima informasi yang hoax, yang tidak benar, karena mereka juga jarang ke perpustakaan akibat temuan alat yang namanya handphone tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, ingin kita garis bawahi, sebelum para syuhada, para pejuang muslim di Indonesia berjuang, mereka melakukan itu seperti yang diungkapkan oleh Profesor Harun Nasution, pernah kami baca dalam bukunya Islam Rasional. Para pejuang muslim di Indonesia ini mengapa mereka ingin Indonesia merdeka?
Karena mereka yakin kitab suci Al-Quran menyuruh umat Islam ini wajib melaksanakan ibadah ritual sesuai syariat Islam. Umat muslim, para alim ulama, para tuan guru, para kiai saat itu meyakini sepenuh sesadar-sadarnya bahwa dalam berinteraksi sosial harus berdasar ajaran Islam. Kalau umat Islam mau menikah harus sesuai aturan Islam. Umat Islam melakukan transaksi jual beli harus sesuai pedoman Al-Quranul Karim. Sehingga mereka sadar kehadiran sebuah negara itu betapa pentingnya. Dan pada saat itu kenyataan yang mereka terima, Bapak Ibu, kita maklum, bahkan kita terjajah selama ratusan tahun. Dan penjajah kita kebetulan tidak seagama dengan kita, yang bahkan memecah belah umat, memecah belah persatuan kaum muslimin. Dan ketika umat Islam menjalankan rutinitasnya, ritualnya dan sebagainya, bahkan dicurigai. Sehingga para ulama waktu itu meyakini sepenuhnya perlu ada kesadaran bersama bahwa rakyat kita, umat Islam ini harus terbebas dari penjajahan. Itu penting. Ini yang menjadi kesadaran kolektif saat itu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mencapai itu mereka sadar juga perjuangannya sangat panjang. Di antaranya apa? Mereka mendirikan organisasi. Di bidang, ada awalnya bidang ekonomi dulu, seperti Sarekat Dagang Islam, yang kemudian perkembangan berikutnya berubah menjadi Sarekat Islam oleh Haji Umar Cokro Aminoto. Kemudian juga ya Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jogja tahun 1912 mendirikan organisasi yang juga berkembang sampai hari ini yang bernama Muhammadiyah. Kemudian di Jombang, Jawa Timur tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Dan termasuk ya kalau kami sebut juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang setahun yang lalu juga pendiri dari organisasi itu yang bernama Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan organisasi tahun 1937 yang bernama Nahdlatul Wathon, ya. Kemudian juga mendirikan Nahdlatul Banat tahun 1943. Jadi ini semua didirikan oleh beliau-beliau para masyayikh kita, para alim ulama di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menyebarkan ilmu, menumbuhkan kesadaran bahwa umat Islam ini harus terbebas dari penjajahan. Untuk bisa ke sana harus ada ilmu dan harus berkumpul dalam sebuah organisasi. Dari situlah kemudian lahir kesadaran, akhirnya Indonesia merdeka tahun 1945. Bapak Ibu rahimakumullah, fakta itu secara jelas meyakinkan siapapun di Indonesia ini, di Nusantara ini, peran dari para ulama ini begitu besar. Kita sebagai generasi muda muslim hari ini harus bangga untuk itu. Kita harus percaya diri untuk itu. Ulama-ulama kita yang disebut pahlawan itu, mereka telah berjuang mengorbankan segalanya. Dan hari ini tinggal kita menikmatinya. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata apa yang terjadi tahun 45 dan sebelumnya hingga hari ini tahun 2018 tidak pernah berhenti. Apa itu? Ya maaf, kesempatan ini perlu kami sampaikan sebagai sebuah ilmu. Bukan berarti kemudian kami ingin mengarahkan Bapak Ibu tahun 2019 pilih Presiden A atau pilih Presiden B, tidak. Ini adalah ilmu dan sudah kita pelajari semua dalam buku sejarah. Ketika kita di SD dulu ada namanya pelajaran PMP waktu tiang masih SD ini tahun 84, pendidikan moral Pancasila. Jadi intinya setelah kita lama belajar sejarah kelihatan benang merahnya. Karena perjuangan para ulama di Indonesia ini begitu besar Bapak Ibu, maka awalnya Indonesia ini didirikan ya lebih banyak bernuansa Islamnya daripada nasionalnya. Karena itulah Pancasila pertama dulu berbunyi apa itu ketuhanan yang Maha Esa, ya terutama pada Piagam Jakarta itu, dan kewajiban bagi umat Islam, pemeluk Islam menjalankan syariatnya. Ini usaha dari Pak Karno, termasuk juga Muhammad Hatta, kemudian juga dari A.A. Maramis dan tokoh-tokoh nasionalis sekuler dalam tanda kutip saat itu untuk mengakomodir kepentingan ulama Islam yang dikategorikan nasionalis Islam. Siapa mereka? Ternyata yang masuk kategori nasionalis Islam saat itu termasuk cucunya Gus Dur, pendiri, cucunya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu ayahnya Gus Dur, yaitu Kiai Wahid Hasyim, di mana bapaknya Kiai Wahid Hasyim yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau termasuk gigih memperjuangkan termasuk bunyi dari Piagam Jakarta itu.
Ini harus kita tahu sebagai generasi muda sekarang. Namun, ya Kiai Wahid Hasyim bersama dengan Profesor Abdul Karim Muzakir saat itu, termasuk Abi Kusno juga, dalam perjalanan berikutnya ternyata mereka merasa ya kalah. Kalah kenapa? Pelan namun pasti akhirnya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta itu kemudian pun menjadi berubah. Akhirnya muncullah pemberontakan-pemberontakan sampai hari ini. Jadi ternyata tarik ulur antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam itu tidak berhenti rupanya. Ini adalah fakta sejarah Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, kami menyampaikan ini hanya sekedar informasi buat generasi muda. Intinya kita yakin sepenuhnya bahwa ya perjuangan umat Islam mendirikan republik ini begitu besar. Insya Allah tidak kalah besarnya dengan pemeluk agama yang lain. Ini kuncinya. Sampai lahirnya republik ini sampai hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke tadi, apa yang menyebabkan para syuhada kita, para tuan guru kita, para alim ulama kita berjuang begitu mati-matian ya untuk mendirikan republik ini? Mereka rupanya seperti awal kami sampaikan, pertama ingin agar hukum-hukum Islam termasuk dalam muamalah dan sebagainya itu sesuai dasar atau prinsip ajaran Islam berjalan secara maksimal. Yang kedua memang sudah perintah dari Al-Quran. Banyak kita saksikan Bapak Ibu, kalau kita buka kitab suci Al-Quran, kita akan temukan kurang lebih ada 41 ayat yang berkaitan dengan konsep jihad. Tapi ingat Bapak Ibu, lagi-lagi mungkin seiring dengan pengaruh dari imperialisme barat ya, kita pernah dijajah dan sebagainya. Ternyata dari istilah-istilah yang ditakuti oleh musuh Islam atau oleh orang-orang gak senang Islam jadi agama yang maju, agama yang damai, kata jihad. Jadi selalu itu dipelintir, seolah-olah kalau kita bicara jihad nanti angkat perang identiknya. Seolah kalau kita bicara jihad kita ini memerongrong pemerintah yang sah. Padahal dulu ke zaman Rasulullah, para sahabat tidak ada orang yang ditakut-takutin, diwaspadai, diintip-intip ketika mendiskusikan apa itu jihad, apa makna jihad dan sebagainya. Memang itulah dinamika. Tetapi intinya para alim ulama, para tuan guru kita atau para kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, tuan guru Kiai Haji Muhammad Said Abdul Majid dan sebagainya mendirikan organisasi sosial keagamaan itu, termasuk diantaranya didasari oleh redaksi-redaksi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang al-jihad dalam makna yang sangat luas. Tidak hanya jihad melawan penjajah, tetapi juga jihad dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dan dalam bidang dakwah Islamiyah. Nah, diantaranya di mukadimah tadi kami sampun sampaikan, yaitu perintah Allah atau informasi dari Allah kepada kita, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam surah At-Taubah ayat 111. Tanpa kita ulang, tapi maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan sesungguh-sungguhnya menggunakan huruf taukid. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah ini akan membeli dari orang-orang beriman itu, yaitu jiwanya, anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, bahwa mereka ini baginya surga. Itu jaminan dari Allah kepada orang-orang beriman yang mau ya berjihad dengan jiwa dan hartanya. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka ini berjihad, berjuang di jalan Allah. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini sudah jelas menggunakan kata yuqatilun. Ini ngeri nih, saling membunuh. Dengan wazan mufa'alah yuqatilun, ada unsur kesalingan. Ada pihak yang menyerang, ada pihak yang diserang. Artinya memang kalau kita bicara jihad tidak terlepas dari berperang, memang tidak terlepas dari kontak fisik dan sebagainya. Ya, fayaktulun wa yuqtalun, maka kewajiban mereka ketika berjihad itu, terutama dalam medan perang, ada saatnya mereka yang membunuh orang lain, ada pada saat yang lain mereka yang terbunuh. Dan ini merupakan janji Allah yang sangat hak, yang sangat pasti. Di mana terdapat janji itu? Ternyata tidak hanya di dalam kitab suci Al-Quran, Bapak Ibu rahimakumullah. Haqqan fit Taurat, ternyata janji itu juga telah diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel dalam kitab Tauratnya. Wal Injil, begitu juga bagi orang-orang Kristiani dalam kitab Injil. Wal Quran, dan kita orang Islam dalam kitab suci Al-Quran. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, dalam faktanya, jadi tiga agama ini sampai hari ini kadang-kadang
rupanya berperang atas nama jihad itu. Berdasarkan At-Taubah 111 ini tidak heran kalau kemudian orang Bani Israel hari ini mau memerangi orang lain atas nama jihadnya mereka juga. Karena ada juga kata jihad di kitab Taurat mereka. Begitu juga orang Kristen dalam perang salib misalnya melawan orang Islam selama hampir 200 tahun Bapak Ibu, mereka juga berjihad membela agama mereka sesuai keyakinan mereka. Dan lebih-lebih kita Islam ini. Artinya ingin kami sampaikan Bapak Ibu, ketika kita berbicara pahlawan, maka di dalam Islam tidak terlepas dengan konsep jihad itu, yang memang tidak usah kita merasa takut lagi membahasnya, tidak usah ada kekhawatiran, yang penting sesuai dengan keyakinan kita dan penafsiran yang sebenarnya. Karena kalau penafsiran yang sebenarnya bahwa jihad ini adalah untuk membela agama Allah dalam posisi apa? Kita ini tidak menyerang, tetapi kita mempertahankan diri. Kita tidak ofensif, tetapi kita defensif. Dan itu telah ditunjukkan oleh para pahlawan nasional kita. Bapak Ibu rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, ada beberapa yang kami garis bawahi kembali sebelum kita tanya jawab. Yang pertama, realisasi dari ayat ini juga pernah ditunjukkan oleh para sahabat. Sudah tidak asing lagi bagi kita bagaimana sahabat 4 di bawah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di bawah komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha berjihad dengan sepenuh hati untuk tegaknya agama Islam dan untuk kemaslahatan umat. Nah, salah satu yang menarik yang mungkin perlu kami sampaikan sebagai kisah Bapak Ibu. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, waktu itu umat Islam menghadapi tantangan berat dari dinasti Sasaniyah yang berada di daerah Persia sekitar Iran. Hari ini Persia itu sekitar Iran, Irak itulah Persia zaman itu. Dinasti Sasan ini termasuk dinasti yang sangat zalim, sangat totaliter, di mana para petani Bapak Ibu dikeruk, diambil hartanya, diambil harta pertaniannya, hasil pertaniannya, kemudian mereka disiksa. Persis seperti kasus Romusa yang ada di Indonesia oleh tentara Jepang dan sebagainya. Akhirnya Umar bin Khattab merasa ingin umat Islam ini bangkit kesadarannya untuk melawan itu, untuk menyampaikan bahwa Islam agama anti kezaliman, anti penindasan. Nah, ketika Umar bin Khattab, para hadirin hadirat, mengumumkan informasi ini, ternyata ada seorang ibu yang luar biasa yang bernama Al-Khons namanya. Ibu ini atau yang bernama Al-Khons ini memiliki 4 orang putra. Dia bergetar darahnya, kemudian memanggil 4 putranya, Bapak Ibu rahimakumullah. Dia katakan, wahai anak-anakku, kalian telah masuk Islam, kalian telah mulia karena bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalian juga ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ingat, kampung akhirat itu lebih mulia, lebih abadi daripada kampung di dunia ini. Ini adalah fana semuanya. Kenikmatan di dunia ini tidak seberapa dengan kenikmatan Allah yang diberikan di akhirat kelak. Termasuk berdasar ayat tadi, yaitu At-Taubah 111. Karena itu wahai putra-putraku, besok ketika gemerincing gendang perang ditabuh, ketika api perang mulai menyala, ketika pedang dan tombak musuh mulai kelihatan, saya wakafkan kalian untuk berjihad di jalan Allah, mengikuti Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, besok pagi 4 putranya termasuk berada di barisan paling depan untuk datang ke daerah Persia melawan dinasti Sasan yang sangat kejam itu. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Atas izin Allah, 4-nya gugur menjadi syuhada. Dan berita itu sampailah kepada ibu itu, ke ibu Al-Khons tadi. Apakah ibu ini susah? Apakah ibu ini sedih? Ternyata tidak, hadirin hadirat. Ibu ini bahkan mengucapkan apa? La ilaha illallah walhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Saya merasa bangga dan bahagia. 4 putra saya yang lahir dari rahim saya ternyata gugur di jalan Allah. Saya bersyukur kepada Allah karena saya yakin di hari akhirat kelak saya akan berjumpa dengan mereka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini ibu pertama dalam sejarah Islam, terutama dimulai pada Khalifah Umar bin Khattab. Ibu ini sebagai simbol perlawanan, simbol pahlawan bagi ibu-ibu berikutnya. Sehingga ibu-ibu berikutnya selalu mendorong anak-anaknya mengikuti ibu Al-Khons tadi,
agar anak-anaknya diwakafkan di jalan Allah untuk berjihad membela kebenaran, terutama membela ajaran Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, tinggal 5 menit barangkali. Izinkan kami menyampaikan, ini kami membawa sebuah buku. Buku ini suka tidak suka harus kita baca sebagai warga negara Indonesia, bil khusus yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi, Al-Maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada 10 November 2017 tahun yang lalu ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional ya yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah pahlawan pertama dari NTB dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ada pahlawan-pahlawan lain yang memiliki perjuangan yang akan menjadi inspirasi buat generasi berikutnya. Yang perlu kami garis bawahi Bapak Ibu rahimakumullah, apa nilai-nilai perjuangan yang bisa kita hayati dari beliau? Singkatnya, ada beberapa hal tetapi kami garis bawahi paling tidak menjadi 3 saja. Yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, beliau berjuang selalu menekankan keyakinan untuk ikhlas, yakin dan istiqomah di jalan Allah. Murid-muridnya selalu ditekankan agar berjuang, agar berdakwah dan sebagainya, jangan melihat apa yang akan kita terima, jangan menyaksikan jabatan yang akan kita dapatkan, tetapi murni untuk menegakkan perjuangan kalimat Allah dan tegaknya dan kokohnya agama Islam ini. Jadi nilai perjuangan beliau tekankan adalah ya hasil tidak akan mengkhianati proses. Sejauh mana keyakinan kita dalam perjuangan itu, begitu juga hasil kita terima. Itulah nilai-nilai juang yang selalu beliau tekankan kepada murid-muridnya. Sehingga wajar saja, jadi beliau juga berkontribusi dalam kemerdekaan di Republik ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, yang tidak kalah penting juga adalah beliau selalu menekankan iman takwa dalam perjuangan. Makanya dalam berbagai kesempatan selalu menekankan imannya, takwanya. Karena iman dan takwa merupakan poros atau inti dalam ajaran Islam. Dengan keimanan dan ketakwaan kita ini bersaudara. Jadi Bapak Ibu, karena kita menjadi umat beriman, ketika Peluguh datang ke Mekah, bertemu dengan jamaah di sana di masjid, kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan karena itu juga maknanya sangat luas. Dengan keimanan dan keislaman ini, ketakwaan ini, kita tidak dibenarkan ya berlaku zalim kepada yang lain. Kita tidak boleh menjajah yang lain. Kita ini sama merdekanya. Posisi kita, derajat kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan atas dasar iman dan takwa inilah penjajah ini harus dihapuskan, dan itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi iman dan takwa selalu ditekankan. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika beliau merencanakan Al-Maghfurlah ini, merencanakan konkret perjuangan melawan tentara Nika Belanda pada bulan Juni, kalau tidak salah tanggal 6 Juni 1946, itu di daerah Selong sana, ada 8 tentara Belanda yang tewas saat itu. Tetapi adik kandung beliau, Tuan Guru Faisal ya, bersama para pejuang lain termasuk dari Lombok Timur, dari Pringgasela dan beberapa tempat ya waktu itu, Syekh Saleh namanya dan sebagainya, itu ikut wafat, tewas karena melawan tentara Nika Belanda saat itu. Kenapa mereka melakukan itu Bapak Ibu? Sekali lagi beliau selalu memotivasi iman dan takwa. Kita berjuang ini tidak mengharap jabatan, tetapi atas dasar iman dan takwa untuk tegaknya ajaran Islam ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, yang tidak kalah penting apalagi ada hubungannya filsafat Islam tadi. Beliau ini termasuk di dalam pendidikan selalu menekankan pentingnya pendidikan yang lebih modern. Maksudnya yang lebih modern itu bagaimana? Yang berbentuk sistem madrasah. Karena sebelumnya kan pendidikan di Nusantara Bapak Ibu selalu dengan halakoh semacam ini. Loh, apa salah? Tidak boleh orang pengajian belajar dengan duduk bersilap, ini tidak salah. Tetapi Bapak Ibu, karena keterbatasan tempat saat itu, ada keterbatasannya, ada kekurangannya. Satu contoh, ketika kita nanti sholat berjamaah, terganggu orang yang sholat, dan orang belajar pun tidak fokus.
Ketika ada pelajaran tertentu butuh demonstrasi, butuh praktik. Kemudian juga pesertanya ibu-ibu, misalnya gadis-gadis yang mungkin sedang berhalangan, ya karena datang bulan dan sebagainya, menjadi tidak maksimal. Sehingga perlu ada pendidikan dengan sistem madrasah. Karena kalau di dalam ruangan khusus dan sistem madrasah itu, jadi praktik lebih bagus, menjadi lebih luas, sehingga ilmu lebih mendalam. Dan lebih dari itu Bapak Ibu, di luar pendidikan madrasah, beliau sangat setuju bahwa umat Islam tidak hanya wajib belajar ilmu-ilmu agama, tetapi mereka juga wajib belajar ilmu umum. Ingat yang mohon maaf dulu guru agama kita seolah-olah ya mungkin karena istilahnya berpikirnya itu fragmentalis, berpikir dikotomis istilah orang sekarang dalam kajian filsafat ilmu filsafat Islam Bapak Ibu, bahwa seolah kalau kita belajar fikih, usul fikih itu letak kemuliaan umat Islam, sehingga mereka tidak mau belajar teknologi, ilmu bangunan, antropologi, sosiologi dan sebagainya. Padahal menurut beliau juga penting semua ilmu itu. Tapi kalau boleh kita urutkan, memang ilmu agama nomor satu. Mana termasuk kategori ilmu agama? Ya fikih, usul fikih, kemudian akidah, akhlak, bahasa Arab dan sejenisnya. Tetapi tidak berhenti di situ. Umat Islam juga perlu belajar PMP, pendidikan moral Pancasila yang tadi, biar tahu bagaimana warisan perjuangan nenek moyangnya dulu. Yang kedua, umat Islam juga perlu belajar geografi, perlu belajar geologi, perlu belajar ilmu ekonomi, biar umat Islam juga pinter, ngerti bagaimana percaturan perekonomian dunia dan sebagainya. Sehingga umat Islam memiliki pemikiran atau ilmu yang komprehensif. Fid dunia hasanah, yaitu dengan adanya ilmu umum itu, wa fil akhirati hasanah. Jadi itulah umat Islam yang sempurna. Jadi itulah nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, sebagai penutup sebelum tanya jawab Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Qur'an tadi kami bacakan Al-Baqarah 134. Tilka ummatun qad khalas laha ma kasabat. Para pejuang ini telah lewat perjuangannya Bapak Ibu. Laha ma kasabat, bagi mereka perjuangannya telah mereka lakukan dan sekarang kita yakin mereka mendapatkan kesenangan di alam barzakh sana. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakum maka sabetum, sekarang ini tugas kita. Tugas kita untuk tidak hanya merasa bangga lah NTB punya pahlawan nasional, itu guru saya, ini itu saya. Tetapi dia sendiri tidak melanjutkan perjuangannya, hanya ngaku-ngaku saja, tidak mau mewariskan itu, tidak mau berjuang lebih giat dari beliau. Nah, Al-Quran mengajarkan jangan begitu. Kita juga berkewajiban melakukan amal-amal mulia yang lain. Sehingga di samping kita bisa mewarisi perjuangan beliau, kita pun bisa menjadi mujahid sesuai dengan bidang kita masing-masing. Makanya ada anekdot Bapak Ibu, yang namanya pahlawan banyak. Ada namanya pahlawan kemerdekaan katanya. Ada juga pahlawan revolusi, ada pahlawan proklamasi, ada juga pahlawan kemanusiaan, ada pahlawan gempa barangkali kemarin juga ya. Ada pahlawan di Palu itu apa namanya itu? Tsunami. Nah, ada yang parah ini apa? Pahlawan kesiangan katanya. Lo apa yang pahlawan kesiangan? Ngaku-ngaku seolah dia menjadi pahlawan atau pembela pahlawan, hanya main pencitraan saja katanya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi ini dapat kami sampaikan pada kesempatan malam Ahad ini. Semoga ada berkahnya dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu beberapa menit lagi. Silahkan. Ya, antum duluan. Sebut nama, singkat pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Hairil Akbar. Yang ingin saya tanyakan langsung terkait dengan kajian hari kemarin juga. Kita diberikan kajian mengenai satu peringatan Rabiul Awal gitu. Kemudian antara peringatan dengan perayaan begitu. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan sendiri adalah bagaimana cara kita untuk memperingati serta merayakan momentum Hari Pahlawan ini supaya generasi muda Indonesia bisa mencetuskan pemuda-pemuda yang memang berjuang dan berjihad di jalan Allah begitu. Karena biasa kita lihat seperti perayaan-perayaan biasanya itu sangat tidak ada, sedikit sekali output ataupun hasil yang bisa menggerakkan pemuda-pemuda untuk
melakukan perubahan untuk kedepannya begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qoriul Hafiz. Sebelum ke pertanyaan sedikit, tadi Ustadz menyebut Pringgasela. Tiang jadi Pringgasela, karena tadi disebut Said Saleh, jadi itu terkenal di Pringgasela. Jadi setiap kita sekolah selalu disebutkan seperti itu. Pertanyaan saya, menurut Ustadz, menurut Tuan Guru, maaf, bagaimana sih bentuk daripada penjajahan yang sekarang? Dan bagaimana cara kita paling tidak menjadi pahlawan saat ini seperti itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini luar biasa ya pertanyaan ini dan cocok untuk kita. Jadi kita bersyukur adik-adik kita tidak harus angkat pedang, tidak harus angkat golok seperti Said Saleh tadi di Pringgasela bersama Tuan Guru Faisal ya untuk melawan nikah. Kita paling tidak banyak hal sesuai zaman kita hadapi. Nah, pertanyaannya menarik dua-duanya tentang peringatan atau perayaan. Memang tergantung dari berbagai sisi kita lihat. Tetapi kalau pelungguh tanya ke Tiang secara pribadi, Tiang lebih cenderung menggunakan istilah memperingati. Termasuk dalam maulid pun kita memperingati. Kalau merayakan itu konsekuensi pemahamannya dan kegiatannya cenderung banyak hal-hal lain yang kadang-kadang ya kalau dikaitkan kan boleh iya juga, tetapi ujungnya ada pemborosan dan bahkan dalam tanda kutip ya penodaan terhadap ajaran agama karena dilakukan dengan cara-cara yang berlebihan dan bahkan maaf kalau konkret kita sebut ya dengan minum-minum dan sebagainya. Ini yang kita sangat sesalkan. Nah, untuk zaman sekarang bagaimana bentuk penjajahan? Bapak Ibu jujur kalau apalagi ini umpama direkam ini, kalau kita bicara penjajahan zaman ini sangat luar biasa. Kalau kita bicara dari berbagai ilmu apalagi politik internasional ya, umat Islam suka tidak suka hari ini kita dijajah. Ini keyakinan saya karena waktu saya S2 dulu saya pernah belajar politik Islam. Dan tesis saya itu tentang konsep umat. Sehingga baru saya sadar subhanallah, ternyata wajar aja umat Islam ini terlepas dari takdir kita terbelakang. Karena secara terstruktur, kita ini terjajah. Dari segi kebudayaan. Apa kebudayaannya? Maaf, oleh Inggris. Mana contohnya? Kurikulum kita harus pakai bahasa Inggris. Sedangkan Arab hanya di madrasah aliyah sanawiyah saja. Di SMP nggak wajib bahasa Arab. Tapi bahasa Inggris gimana? Bahasa Inggris wajib. Pertanyaan siapa yang mewajibkan itu dulu? Nah ini kalau boleh kita ini pertama. Kedua Bapak Ibu, bukan berarti saya ingin menyuruh Anda perang lawan siapa, tidak. Ini untuk ilmu. Karena ini saya dapatkan ketika saya lelah sampai saya sakit mata ya membaca dulu. Termasuk misalnya ya dalam kasus barter internasional yang menggunakan dolar. Orang berangkat haji tergantung berapa harga dolar. Ini siapa yang buat aturan begini? Makanya ada pemikir muslim dulu yang mengatakan ini juga penjajahan secara ekonomi internasional. Kenapa umat Islam tidak misalnya secara khusus menggunakan dinar atau menggunakan ukuran mata uang masing-masing lah. Kayak Indonesia menggunakan rupiah, ya rupiah saja. Ngapain kok ikut hitung dolar? Toh kan kita yang bayar ke Garuda kan terbang ke Mekah kan. Kan tidak harus kita mampir ke Washington, tidak harus mampir ke New York dan sebagainya. Jadi maaf Bapak Ibu kalau kita bicara nanti ada forum khusus, tetapi ya memang inilah ya fenomena yang kita hadapi. Tapi sekali lagi saya menyampaikan ini bukan berarti menganggap saya menyuruh Anda berjuang untuk bom bunuh diri di Amerika, tidak, demi Allah tidak, demi Allah sekali tidak. Tetapi inilah fakta dari ilmu yang kita dapatkan setelah belajar sungguh-sungguh. Kemudian satu lagi, yang kedua generasi Islam sekarang gimana menjadi pahlawan, menurut saya paling tidak ada 4 hal. Pertama, pahlawan di bidang ilmu, ya rajin hadir di majelis seperti ini, rajin baca dan sampaikan kebenaran kepada umat Islam ini agar kita tidak bodoh dan tahu alur sejarah dari awal sampai hari ini. Kedua, pahlawan dakwah juga, ilmu harus disampaikan, karena kalau ilmu diam pada diri kita, dia akan menjadi beku, sama kayak air kolam, kalau nggak dialirkan, dia akan menjadi penyakit. Dan yang ketiga adalah pahlawan dalam bidang amal, ya kita berusaha amalkan minimal 1-2, tapi kita menjadi teladan buat yang lain. Dan yang keempat adalah pahlawan dalam kesabaran. Dan itu adalah perintah Allah dalam surat Wal Asr, Innal insana lafi khusr ya. Jadi sabar ini wajib buat kita karena pasti ada gangguan kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Karena azan, mungkin lain waktu kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jamaah untuk kajian malam hari ini. Silahkan tetap mengikuti kajian-kajian yang ada di Islamic Center. Insyaallah
besok subuh diisi oleh Tuan Guru Mahalli Fikri. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.